Cerita ini berpusat pada hubungan rumit antara dua siswa SMA kelas 10B, Naila Yumika, si pemarah dan berisik, dan Katila Rutian atau Tian, si pembuat onar dan jahil. Naila, seorang penyendiri di pagi hari, berubah ceria saat ditemani sahabatnya, Asyifa Azhara. Konflik dimulai saat upacara bendera, di mana Tian terus-menerus menjahili Naila. Karena kesal, Naila memukul Tian dan akhirnya dihukum oleh OSIS. Sementara si Tian bebas. Hal ini membuat Naila sangat kesal. Setelah upacara selesai, Naila meluapkan amarahnya pada Tian. Tian merasa bersalah dan berulang kali meminta maaf, baik di kelas maupun melalui pesan WhatsApp. Namun, selalu diabaikan oleh Naila. Keesokan harinya, Tian nekat menunggu Naila di depan rumah untuk mengajaknya berangkat bersama. Naila menolak dan menghinanya. Tetapi, karena hampir terlambat, Naila akhirnya pun setuju. Mereka berhasil masuk ke kelas tepat waktu. Saat istirahat tiba, Naila menghampiri Tian dan memberikan roti serta susu sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengantarnya. Ketika Naila hendak pergi, Tian tanpa sengaja memegang tangannya. Momen bertatapan ini menimbulkan perasaan aneh di hati Naila. Asyifa yang menyadari perubahan Naila dan menduga Tian menyukainya, yang membuat Naila tersipu malu. Tian terus berusaha mendekati Naila. Ia kembali menawarkan bantuan untuk mengerjakan tugas Naila dan membawakan dimsum, makanan kesukaan Naila, ke taman. Meskipun Naila bersikap ketus, Naila mulai merasa ada perasaan pada Tian. Keesokan harinya, Naila akhirnya memaafkan Tian melalui chat WhatsApp. Dan Tian mengajaknya berangkat ke sekolah bersama. Namun, saat Tian menjemput, ayah Naila melarang Naila berangkat bersama dengan Tian karena khawatir akan terjadi sesuatu saat di jalan nanti. Meskipun Naila bersikeras membujuk ayahnya, namun pada akhirnya ayah Naila tetap tidak setuju. Lalu ayah Naila mengantar Naila dan Tian mengikuti dari belakang. Setelah tiba di sekolah, Naila merasa sedih karena membuat Tian kecewa. Lalu, saat istirahat tiba, Tian kembali mengajak Naila untuk ke kantin dan menawarkan Naila untuk membantu mengerjakan tugasnya. Naila menolaknya. Lalu, Asyifa pun melihat kejadian itu. Setelah itu, Asyifa pun menggoda Naila. Sontak, Naila lagi-lagi tersipu malu karena godaan Asyifa. Sepulang sekolah, Naila yang sedang piket bertemu Tian kembali. Saat berjalan menuju gerbang sekolah, Naila tersandung dan lututnya pun berdarah. Tian yang melihat kejadian itu langsung panik dan menggendong Naila ke ruang UKS. Saat mengobati luka Naila, Tian menyuruh Naila menarik rambutnya jika Naila kesakitan. Tian pun perlahan menunjukkan perhatian yang mendalam. Naila menunggu ayahnya, tetapi setelah 2 jam, ayah Naila belum datang. Karena hari mulai gelap, Naila akhirnya setuju untuk pulang dengan Tian. Di tengah jalan, hujan lebat pun turun. Mereka memutuskan untuk berteduh. Tian meminjamkan hoodie-nya kepada Naila. Lalu, hujan pun reda, dan mereka melanjutkan perjalanan pulang. Naila
diminta Tian untuk berpegangan erat kepadanya. Setibanya di rumah, Bunda Naila melihat mereka. Akhirnya, Naila menghampiri Bunda dan menjelaskan perihal yang terjadi di sekolah tadi. Saat makan malam tiba, ayah Naila sangat marah dan menanyai Naila perihal kejadian di sekolah dan mengapa Tian yang mengantarnya pulang. Naila pun berbohong dengan mengatakan Tian tidak mengajaknya pulang, tetapi ia yang memintanya. Ia sangat takut ayahnya akan marah. Malam itu, Naila meminta maaf pada ayahnya, dan ayahnya pun memaafkan Naila. Keesokan harinya, Naila dan Tian berjalan kaki bersama untuk berangkat ke sekolah. Mereka semakin akrab setiap harinya. Di sekolah, mereka menjadi kelompok praktik biologi yang sama. Lalu, mereka memutuskan mengerjakan tugas di sebuah kafe sejuk yang merupakan rumah kedua bagi Tian. Di sana, Tian mengajarkan Naila untuk bermain gitar. Momen inilah yang memperkuat perasaan mereka. Karena keasikan, Naila lupa waktu dan ponselnya pun mati. Ayah Naila sangat marah besar melihat Naila pulang terlambat bersama Tian. Ayah Naila menuduh Tian karena membawa pengaruh buruk bagi anaknya. Lalu Naila membela Tian dan ayahnya sangat kecewa. Lalu ayahnya pergi meninggalkan mereka di depan rumah. Naila menangis. Ia menyesal karena membuat Tian dimarahi dan menyesal karena telah mengecewakan ayahnya. Keesokan paginya, Naila tidak masuk sekolah. Ia dikabarkan sakit oleh gurunya. Tian yang mengetahui itu lalu datang menjenguknya. Namun, Naila menghindarinya karena sedih. Setelah Naila sembuh, ia kembali sekolah. Lalu, Tian menghampirinya. Saat itu, Naila langsung berbicara kepada Tian. Ia meminta untuk Tian memberi jarak padanya. Lalu, Tian menolak hal itu. Akhirnya, Naila mengakui bahwa ia pun merasa nyaman untuk berada di dekat Tian. Ia juga mengakui bahwa dia menyukai Tian. Mendengar hal itu, Tian pun mengakui perasaannya. Naila yang mendengar itu sontak khawatir. Ia takut jika nanti kedekatan mereka malah menjadi jarak terbesar antara mereka berdua. Naila merahasiakan itu dari Tian. Dia tidak mau Tian mengetahui alasan sebenarnya. Tian terus mendesak Naila karena ia sangat ingin tahu apa alasan yang sebenarnya. Akhirnya, mereka bertemu di kafe yang disebut sebagai rumah kedua. Naila ditemani dengan Ashifa. Di sana, Naila terus didesak pertanyaan oleh Tian. Karena lelah menghindar, Naila akhirnya pun mengambil keputusan pahit. Naila pun berbohong. Ia mengatakan bahwa ia berbohong soal perasaannya. Ia benar-benar menarik ulur perkataannya saat di sekolah tadi. Bahkan, untuk meyakinkan kebohongan itu, Naila pun mengungkapkan bahwa ia hanya menjadikan Tian sebagai seseorang yang dia akan datangi jika ia merasa bosan saja. Saat itu Naila juga mengatakan bahwa ia hanya ingin membalas dendam karena Tian telah membuatnya dihukum. Tian sangat terluka. Ia kecewa
sedih, bingung, menangis, dan kaget dengan perkataan Nailah. Ia benar-benar diam tidak berkutik. Pada kesempatan itu, Nailah memutuskan pergi bersama Ashifa, meninggalkan Tian sendirian di kafe itu. Di jalan, Nailah menangis, sadar bahwa ia telah menyakiti Tian. Namun, ia merasa lega karena dengan ini ayahnya tidak akan memarahi Tian kembali, dan hubungan Nailah dengan ayahnya akan membaik. Nailah memilih agar Tian membencinya demi kebaikan mereka berdua. Mereka yang dulunya seperti kartun Tom and Jerry, kini menjadi orang asing yang tidak saling berinteraksi.